Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Zambla Code. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara instalasi dan codingan Python pertama. Yang pertama kita akan membahas instalasi pada beberapa OS seperti pada Windows dan Linux. Jika kalian malas untuk menginstal Python di Windows atau di hard drive, kalian bisa menggunakan tool online untuk menjalankan Python seperti online gdb.com. Untuk instalasi Python di Windows, kalian download terlebih dahulu file instalasinya di web. Linknya saya letakkan di deskripsi. python.org. Untuk mendownloadnya, pilih download, lalu pilih download yang ini. Ini untuk pengguna Windows 8 dan ke atas. Jika kalian ingin Python versi yang di bawahnya atau untuk Windows 7, kalian bisa download di sini. Lalu cari Python yang versi 3.8.10. 10. Dan ini Pythonnya. Di sini ada beberapa pilihan. Ini untuk installer 64 bit dan 32 bit. Dikarenakan saya sudah mendownload filenya, langsung saja ke proses instalasinya. Oh ya, kalian juga bisa melihat dokumentasi di web tersebut ini. Ini mana dia dokumentasi? Python docs. Ini ada beberapa kategori untuk tutorial, library reference, language reference, Python setup dan usage, Python how-tos, dan banyak lainnya. Langsung saja kita untuk proses instalasinya. Di sini saya sudah membuka Windows 8 untuk menginstal Python. Buka file Python yang telah di-download tadi. Double klik pada filenya dan centang use admin privilege dan add Python to path. Pilih customize installation, next, centang pada install Python 3.12 for all user dan install. Tunggu hingga proses installnya sampai selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, akan keluar pesan seperti ini. Biasanya pesan yang keluar setup was successfully. Karena saya memodifikasi tadi, makanya pesan yang keluar modify was successful. Selanjutnya kita akan mengecek Python di terminal atau di command prompt. Caranya ketik Python --version. Nah, Pythonnya sudah berhasil terinstall dan di CMD sudah bisa kita akses. Tapi ganti warna dulu ya, biar kayak hacker gitu. Color salah. Color
Untuk mengecek warna apa saja yang tersedia pada command prompt, ketik color slash tanda tanya. Saya akan menggunakan warna green ya. Jadi nomor 2. Oke. Oke, proses instalasi Python pada Windows sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke install Python di Linux. Nah, saya sudah membuka Linux di sini. Untuk menginstal Python di Linux, langsung saja buka shell, lalu ketik sudo apt install Python 3. Nah, jadi di sini kalau di Linux Python otomatis sudah terinstall di bawaan ya. Dan kenapa di sini harus Python 3 dan di Windows cuma Python? Kalau di Linux dia biasanya terinstall dua versi Python. Yang pertama Python 2,7 dan yang satu lagi Python versi 3 ke atas. Dan sekarang sepertinya Python 2,7 sudah tidak mendukung lagi di Linux. Coba saya tes dulu ya. Python 2. Nah, dia tetap, kalau kita menulis Python tetap akan menjadi Python versi yang ke 3,9. Tapi coba kita install Python saja. apt install Python. Nah, di sini akan terjadi error karena kalau Python saja package manajernya membaca bahwa ini kita mau menginstal Python yang versi 2,7. Setelah semua proses instalasi selesai, saatnya kita memasuki pada sesi codingan Python pertama. Pada sesi ini kita akan menjalankan program Python pertama dengan menampilkan Assalamualaikum World ke shell. Sebelum kita menjalankan codingan pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita menjalankan program Python. Python menyediakan dua cara untuk menjalankan program. Yang pertama, menggunakan interpreter, dan yang kedua, menggunakan script file. Untuk menjalankan Python secara interpreted, kalian bisa menggunakan CMD atau idle Python. Python memberi kita fitur untuk menjalankan statement baris per baris. Ini memungkinkan kita untuk secara interaktif menguji dan menjalankan kode tanpa harus mengeksekusi seluruh script sekaligus. Kita akan menjalankan program Python pertama kita untuk menampilkan Assalamualaikum World pada shell. Di sini saya akan membukakan idle Python pada laptop yang sangat lelet ini. Nah, sudah terbuka. Nah, kalian bisa mengganti tema di shell ini untuk configure idle dan pilih highlight, pilih idle. Biasanya kalau pertama kali install Python dia akan keluar klasik putih seperti ini. Ini akan membuat mata sedikit perih. Pilih idle dark dan apply dan oke.
Untuk menampilkan assalamualaikum word pada Python, kita ketik print tanda petik assalamualaikum world, tanda petik. Nah, sekarang assalamualaikum worldnya sudah di print di shell Python atau idle Python. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan script file. Penggunaan script file akan memudahkan kita untuk menuliskan beberapa baris kode Python agar dapat dijalankan pada saat kita membutuhkan tanpa harus menulis kode yang sama secara berulang. Untuk membuat file script Python, kalian bisa menggunakan text editor seperti Notepad, Visual Studio Code, Notepad++, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat menggunakan idle Python, pilih file, new atau Ctrl N. Nah, di sini sudah keluar text editornya. Buat variabel dengan nama variabel pesan sama dengan, lalu masukkan string assalamualaikum world, lalu kita print nilai yang ada pada variabel pesan tersebut. Lalu kita save filenya, Ctrl S. Bisa pilih di dokumen, codingan pertama Python. Langkah bagusnya tidak ada spasi pada nama file. Ini sudah ada ekstensi Python file. Kalau kalian menggunakan alfile, kalian harus menambahkan .py di depan nama. Oke, kita save. Walah. Nah, codingan pertamanya sudah selesai. Oke, kita cek di dokumen. Nah, ini dia code filenya. Untuk menjalankannya, kita bisa menggunakan idle bawaan Python dengan klik run modul F5. Nah, pesannya sudah keluar di sini. Bisa juga kalian menggunakan CMD, atau kalian tidak mau memakai idle karena terlalu lambat, kita akan keluar. Aduh, buka CMD. Tunggu di sini biar lebih mudahnya. Ctrl Shift open command window here. Dir. Ini dia file yang tadi, ketik Python codingan pertama
python.py. Nah, akan menampilkan assalamualaikum world di shell. Oke, untuk codingan pertama Python kita cukup di sini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur pada Python. Python menggunakan indentasi untuk struktur penulisan kode pada setiap blok statementnya. Berbeda dengan bahasa yang lain, menggunakan kurung kurawal untuk tiap-tiap statement. Contohnya seperti penggunaan function, penggunaan loop, dan blok kode yang lain. Indentasi maksudnya menambahkan spasi sebelum statement di dalam blok kode. Dengan menambahkan spasi, Python akan tahu bahwa statement tersebut berada di dalam blok tertentu, misalnya blok function, blok loop. Contohnya seperti ini, blok loop. Kita buka notepad saja, atau kita yang ini. Open with kita buka notepad saja. Notepad, open file, pilih file yang tadi, mana dia, pilih all files. Nah, oke. Contoh indentasinya seperti ini. Misalnya kita buat loop, for loop, for I in, janganlah, kita pakai for q aja, for q in range 5. Kita akan tambah variabel, satu variabel pesan assalamualaikum world. Nah, di dalam for ini sudah masuk ke blok code. Ini sudah masuk blok code. Di dalam blok code loop kita harus menambahkan indentasi atau spasi. Biasanya ditekan satu kali tab. Baru kita membuat statement apa saja. Contohnya saya membuat print pesan. Oke, sudah selesai. Coba kita tes jalankan filenya. Oke, filenya sudah berjalan. Itulah yang dimaksud dengan indentasi pada sebuah blok code. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.